Akhirnya datang juga. Akhirnya. Jadi gimana kabarnya, Do? Baik, Baik. sehat, Baik ya. puji Tuhan. Nah, ini langsung aja karena dipanggil Sam ya. Ini Siap. Aldo ini pertama kali aku tahu tuh VO Talent. Vio Talent, benar, Vio Talent. Nah, itu kamu pas pertama kali eh, ngarah ke VO Talent tuh gimana ceritanya? Itu dia, sebentar. Jadi aku pengen terima kasih dulu ya Ya, sebelumnya ya. boleh. Sudah boleh bergabung di Ulf Media ini. Yoi. Ini perjalanan cukup panjang lah. Kan Hmm. kalau manajerku kan Ko Andre. Ko Ya, Andre di Huyoku itu udah pertama kali aku dapat job VO Talent itu dari dia. itu dari dia. Yang Itu pertama kali banget. pertama kali yang di studio. Jadi sebelumnya kan sempat di di radio itu beberapa kali kan sempat dapat job-job untuk ngisi spot iklan, Oh, oke. terus adlibs, ad-track, terus habis itu kemudian rame voice over talent itu 2020. Oke. Asli VO talent itu udah lama kan, cuma banyak yang orang-orang itu salah kaprah sama dubbing gitu. Ya. Padahal kalau dubbing itu lebih ke mensuli suara, kalau VO talent ya biasanya kepentingannya komersil sama non komersil, tapi ini lebih ke komersilnya lah. Ya. Gitu. Nah, yang bener-bener di studio take itu waktu itu sama Ko Andre. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Jadi aku 2020 itu sebenarnya awalnya jadi kecemplung VO Talent itu gara-gara job MC banyak yang postpone kan. Karena COVID. Karena COVID, MC postpone, ngomongnya postpone tapi akhirnya cancel. Jadi batal kabeh. Aku mencari kira-kira apa nih dari kelebihan suaraku ini yang bisa aku gunakan untuk cari cuan yang lain. Tiba-tiba muncul videonya Bimo Kusumo sama Putri Saud. Ya, Ya kan yang itu. naik tiba-tiba. Announcement bandara tapi versi di COVID lah ceritanya. Akhirnya VO Talent rame, aku coba 30 days VO challenge. Jadi di Instagram story aku nggak mandek selama 30 hari. Kadang ya posting di IG post juga belum ada reels dan lain-lain. Intinya supaya bukan untuk cari endorsan, lebih ke ini sih. Bikin supaya teman-temanku tahu kalau top of mind-nya VO Talent itu aku gitu. Di antara temanku sendiri waktu itu 2000 atau 3000 followersku. Akhirnya dari situ dapatlah beberapa job VO, iklan digital, UMKM. Terus habis itu yang dapat studio itu pertama kali yang di Surabaya kan, di Surabaya nggak sebanyak di Jakarta kan. Iya, betul. Salah satunya dari si Ko Andre itu. Oh. Gitu. Akhirnya connect lagi di tahun 2024 itu Ko Andre. Ngajakin untuk join ke Huyoku. Udah deh, habis itu jalan sampai sekarang akhirnya di Ulf Media sekarang. Iya. Jadi kalau yang belum tahu, nah Aldo ini salah satu talent di Huyoku. Benar. Dan sekarang jadi timnya Ulf Media. Betul sekali. Di sini nih yang Anda tonton nih sekarang nih. Dan pas pertama kali aku kenal juga ya karena VO Talent sih. VO Talent ngajakin sama casting, sempat ikut casting juga. Benar, gagal castingnya tapi guys. Tapi dapat VO-nya. Tapi dapat VO-nya. Dapat VO-nya, puji Tuhan. Itu waktu itu karena kliennya pada akhirnya mau sekalian sama endorse. Makanya talentnya nggak dapat. Iya, benar. Itu waktu itu kan menjadi talentnya Huyoku juga. Iya betul, talentnya Hui juga ya, waktu itu. Benar. Nah, waktu dulu itu kan aku mikirnya, oh ya udah Aldo ini kan di radio presenter kan waktu itu. Iya, announcer ya. Announcer kan. Terus habis itu VO Talent. Ya. Nah, terus sampai akhirnya tiba-tiba kamu ngonten. Iya. Itu gimana? Kepikiran apa kamu? Waktu awal kamu ngontennya apa sih? Aslinya aku ngonten dari 2020 yang benar-benar. Yang VO kan? Benar, isinya VO. Ya waktu itu kan aku sudah follow. Benar. Oh udah follow ya dari dulu? Udah. Iya. Tuh, aku jadi VO terus itu ya kalau ada job nge-MC ya nge-MC. Terus di 2024 itu aku itu random gue, jadi nggak disetting sebagai karyawan berpengalaman sebenarnya. Jadi aku 2024 itu Mei awal itu aku nonton konten Batuk orang miskin versus Batuk orang kaya. Oke. Kiri kanan itu, nggak salah nama itu Mbak Natur E. Jadi emang lucu-lucuan dia. Nih Batuk orang miskin, orang riak-riak gitu. Kayak gitu. Nih Batuk orang kaya sing ya karismatik lah. Iya. Nah itu tak pikir lucu ya. Di hari Jumat gitu. Wah lucu nih, coba bikin ketawa pegawai kantoran versus ketawa penonton bayaran. Oke. Itu konten pertamaku yang akhirnya meledak. Karena di VO Talent itu ada namanya teknik giggling. Teknik untuk memunculkan suara-suara ketawa kayak bisa aja deh kamu nak. Misalnya kayak gitu-gitu lah teknik ketawa.
Tak coba di situ akhirnya pegawai misalnya ketawa penonton bayaran itu sing cukurukuk kayak gitu-gitu. Nah, next sing ketawa pegawai kantoran lebih ke bisa aja Bapak lucu banget deh. Itu. Nah, di komen rame, ini mah sama-sama ketawa karir. Sama-sama ketawa cari duit kan. Iya, betul. Nah, sing ketawa sing penonton bayaran supaya tetap dibayar, dipakai terus. Nek pegawai kantoran ya supaya dipakai terus juga. Betul. Nah, gara-gara itu 3 hari tembus 1 juta views. Satu-satunya videoku yang bisa tembus bahkan ratusan ribu. Soalnya puluhan ribu adalah beberapa yang nggak sengaja, tapi nggak ngerti cara untuk melanjutkan ya apa. Kan itu momentum kan. Nah, 1 juta views ini momentum terbesar, wis. Waktu itu, aku langsung ngontak temenku yang salah satu mentorku di Voice Institute Indonesia juga, Mas Danu. Itu sekarang Chief Content Officer-nya Envipop. Aku tanya, ini gimana Mas? Aku lanjutin untuk yang VO-nya atau yang korporatnya. Soal ini rame nih korporat. Dia menyarankannya yang konten korporatnya dilanjutin aja, VO sebagai entry point aja. Jadi kayak dikit-dikit bahas VO nggak apa-apa, karena kan aku masih pekerjaannya as a voice over talent juga. Tapi korporatnya lanjutin terus, soal ini lagi rame. Iya. Tak lanjutin, tapi cuma ketawa-ketawa waktu itu, ketawa atasan versus ketawa bawahan. Karena waktu itu lagi rame ketawa karir juga kan. Iya, nah aku nggak tahu sebenarnya ketawa karir itu yang mempopulerkan siapa. Tapi momennya pas banget, Abah Didi lagi naik, semakin di Devan naik juga. Jadi konten kreator yang korporat itu lagi naik semua. Oh, mungkin memang di usiaku yang kemarin kan berarti usiaku yang 26-27 itu, ya aku kayak relate sekarang ke sini deh. Karena aku kan penyiar kan berusaha untuk relate sama anak sekolah kan. Yeah. Oh, berarti ini waktu ini bertumbuh memang. Dan followersku ya kebanyakan yang 25, 34 ya seumuran kita gitu loh. Jadi ya wis lanjut noai. Rame akhirnya. Setiap hari aku posting satu ya tembus. Kan 1 juta. Pasti turun-turun aja paling ratusan ribu. Ada puluhan ribu, ratusan lagi puluhan. Itu followersnya waktu itu naiknya so cepet itu pada saat itu. Sehari 1000. Waktu pertama si ngontak lagi itu sudah follower berapa? Nah itu. Jadi waktu itu followersku nih gak salah ya. Waktu itu followers itu 8.000 nih gak salah. Jadi followersku 8.000. Kozik itu nawarin bukan untuk join ke Huyoku. Join grooming talent. Dia cerita. Jadi itu kan di bulan Juni kan. Kozik bilang, mau gak kalau misalnya kita bikin grooming talent nih, mau ikut nggak? Jadi kita pengen ngajarin yang konten-konten. Ya, betul. Nah, oke, wis udah itu by chat tok. Selang 3 hari nih gak salah, dia cerita sendiri ngobrol sama istrinya Rachel. Aldo wis bu aja ta grooming ta apa itu Huyoku. Sudah kok. Lihat mana followersnya. Followersku dari 8.000 3 hari itu nggak salah, wis 15 ribuan, belasan ribu, cepet kan. Oh alah. Nah setelah itu dia ngajak aku meeting. Ketemu di Carpentier, ngobrol, akhirnya dia nawarin untuk join ke talent management gitu. Baru tuh pertama kali yang gitu, ada segini tuh pembagiannya, tapi kamu nanti dapat timnya opo ae ono admin, ada manajernya dia sendiri, sama ada tim produksinya. Wah, menurutku yo oke aja. Dan dia enaknya membebaskan aku untuk klien-klien yang lama yang memang mau kasih special price, at least ngomong sama aku nggak akan dalam sehat yo. Nah menurutku gitu. Jadi sehat yo. Ya wis akhirnya tak ambil aja. Karena pada saat itu kan lagi naik-naiknya ada beberapa restoran itu sing aku mau dibikinin konten gitu. Berapa ratus ribu gitu tapi nanti berapa konten. Oh ya mau. Jadi itu tak selesaikan dulu. Selanjutnya baru aku dapat job-job dari lumayan ya. Makanya kok influencer soge-soge. Ternyata wes rate-nya lumayan ya. Jadi waktu itu kan memang kita tuh pengen nge-grooming, maksudnya memang lagi pengen grooming karena sebenarnya yang di bawah 10.000 yang potensial itu kita bisa bantu untuk kembangin. Benar. Karena termasuk dari yang dulu-dulu kita sempat yang grooming juga, ya ada yang berhasil. Pasti ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Iya. Tapi ada yang berhasil. Nah ini kita lagi mau nyoba kayak, ayo deh kumpulin lagi gitu kan. Mulai dari siapa? Dari circle yang deket-deket dulu aja. Paling enggak yang sudah kenal dulu lah. Kalau sudah kenal kan tektokannya gitu. kan lebih gampang gitu kan. Ada beberapa yang pernah jadi talent buat syuting, buat talent buat Noah juga. Itu yang diajak-ajakin. Terus habis itu Aldo nih lagi ngarep konten korporat karyawan. Iya enggak tahu behind the scene. Terus
ya wes aja gitu kan, harus terkenal juga gitu kan. Wes. Terus habis itu kan kadang tuh aku kayak tiap hari tuh aku selalu ngirim ya anak-anak. Ini calon ini ambil, ini bisa diambil nih apa gitu kan. Nah, naik kenceng nih. Ya wes langsung aja lah gitu. Kayak nggak usah nunggu lama-lama lagi, apa yang mau tunggu. Satu sudah kenal. Maksudnya bukan yang kenal, cuman kenal doang gitu loh. Kan sudah pernah kerja bareng. Benar. Sempat juga Rachel jadi produser, aku jadi talent, iklan-iklan sarden dan lain-lain itu. Maksudnya kan udah kenal, udah kerja bareng, udah tahu kerjanya kayak gimana, orangnya kayak gimana, area api-api aja. Kenapa kamu nunggu apa lagi gitu? Kayak nunggu apa lagi? Gas aja langsung. Nah, ya udah langsung lumayan. Karena kan konten creator ya butuh duit untuk memperbaiki kualitas videonya kan. Iya, betul. Kalau misalnya ada suntikan dananya, maksudnya dari endorse lain-lain, kita jadi makin semangat lah. Itu betul. Sih sebenarnya. Puji Tuhannya di situ lah. Oke. Nah, sebagai karyawan berpengalaman. Iya. Yang dibuat itu personanya seberpengalaman apa sebenarnya yang kamu create? Nah, itu awalnya itu sebenarnya bukan mau karyawan berpengalaman aslinya. Cuma ketika bikin konten kan ketawa apa versus ketawa apa gitu ketawa kan. Tok dulu ya. Terus lama-lama aku pengen ngasih tahu ada loh tipe-tipe karyawan itu sing komunikasi ini bagus di kantor dan dia biasanya walaupun skillnya tidak sebegitu bagusnya daripada yang karyawan biasa, tapi karirnya biasanya lebih melejit kayak gitulah. Oke. Ada kayak yang penjilat-penjilat ini ya. Ya itu, makanya itu yang jadi apa namanya pro kontra akhirnya di kolom komen gitu. Nah awalnya maunya karyawan senior. Oh, oke. Tapi aku itu entah kenapa langsung mikir nanti suatu saat aku di endorse gitu ya, misalnya kerja sama siapa. Ketika aku misal di endorse sama mobil, karena nggak mungkin jadi sales mobil tiba-tiba jadi sales senior kan. Iya. Jadi terms apa sih yang lebih masuk ya kayak berpengalaman itu. Jadi berpengalaman itu macam-macam. Berpengalaman dalam komunikasi sama atasan, berpengalaman dalam bidang apa yang menggeluti hobinya. Akhirnya muncul karyawan versus karyawan berpengalaman itu. Nah di kolom komen akhirnya pro kontra. Kontra ya banyak maksudnya ya. Wah ini penjilat, ini maksudnya wah ini ngajarin orang nggak bener nih kayak gitu-gitulah. Tapi ada yang belani juga karena hard truth-nya adalah kemampuan komunikasi orang itu ya penting juga, nggak cuma untuk karyawan, tapi untuk pebisnis pun entrepreneur ya penting gitu loh. Ya apa caranya kita bisa terus connect, tapi yang penting kan intensinya tuh. Nah, si karyawan berpengalaman ini intensinya bukan untuk menjatuhkan teman kantornya, tapi mendekati atasannya enggak. Jadi ke atasannya itu baik, tapi ke temennya itu juga jago memanage koneksi. Itu harapannya di situ. Makanya beberapa kontenku sekarang ada yang sama klien Gen Z kayak gitu atau sama temen kantor. Nah supaya nggak yang ke atasan doang atau ke anak atasan doang. Tapi kegelian-kegelian itu yang akhirnya membuat konten itu jadi rame engagementnya kan. Betul. Jadi orang-orang geli, paling sama anak atasan doang jadinya kayak gini. Bismillah komisaris. Nah itu banyak tuh kayak gitu-gitu. Jadi ya lanjut mulai lah. Nah sebenarnya kan kalau urusan keresahan kantor yang dipublikasikan kan kasarnya gitu kan, keresahan kantor yang dipublikasikan. Sebenarnya kalau ngomongin dulu banget itu kan zaman My Stupid Boss masih buku kan. Oke. Itu buku awalnya ya? Buku. Enggak pernah tahu. Enggak tahu 2000 berarti. Aku SMA. Hah? Tapi Malaysia aja nih. Settingnya. Itu kan setting Malaysia. Jadi itu kan perusahaan yang istrinya itu ada di Surabaya. Oh, berarti jadi dia itu sebenarnya orang Surabaya. Real story. Makanya waktu dulu itu kan si keraninya itu kan tidak pernah dikeluarkan mukanya. Bener. Takut banget di zaman di buku itu ya. Karena takut ketahuan dia nulis buku itu. Oke. Jadi dia beneran kerja di Malaysia, sedangkan itu family bisnisnya itu sebenarnya ada di Surabaya. Ini si suami yang ikut, jadi sing soge iki bojoe, suaminya buka kerjaan di Malaysia. Dia ikutnya kerja di Malaysia. Itu buku 1, 2, 3, 4 terus ada kompilasi, aku punya semua. Anjir, jatuhnya novel berarti ya? Kayak novel, betul. Kayak rangkaian novel. Cerita-cerita kecil gitu. Jadi kayak subbab gitu. Iya. Ini cerita tentang apa, terus nanti ganti cerita hari lain gitu ya, ceritanya tentang apa. Tapi based on real event berarti ya? Based on real event. Ajaib aja. Ancen bose ajaib.
Sampai akhirnya ada terus Reza habis itu Radian baru itu. Film tuh kayak aku sudah kuliah kayak tahun. Iya, aku SMA itu. Habis ini mau keluar seriesnya juga. Oh iya. Tapi animasi ya? Animasi, iya. Tahu. Itu kan dulu awal-awalnya tuh itu tuh. Jadi ada yang dia punya buku lagi yang kompilasi review baliknya. Oke. Jadi cerita-ceritanya orang. Dari review itu. Oh. Itu dulu naiknya itu pertama kali ada yang berani ngomongin yang maksudnya dibikinin karya ya, bukan cuman nyocot ya. Iya. Itu My Stupid Boss itu. Okay, karena emang bosnya tolol sih. Iya, keresahan ya berarti ya. Betul, keresahan. Cuman itu memang aneh sih. Kamu nonton tapi? Nonton. Tapi sing pertama tok kayak sing kedua belum nonton aku. Itu memang aneh kan. Iya, bentuk aneh, aneh. Ada aja bos. Kelakuannya aneh gitu kan. Susah untuk dicintai ya, bos-bosnya. Tapi pada akhirnya kan ya dia tetap digambarkan tetap punya hati kan sebenarnya. Cuman emang mulutnya sih nggak karu-karuan. Benar. Tapi itu kalau dibilang ya tipikal juga kan, tipikal bos baby boomer kali ya. Boomer. Iya, itu dia. Banyak sih yang sudah memberikan input kayak ada Giovanni juga. Sekarang itu kayaknya sudah mulai beralih juga tuh. Jadi awal-awal kontenku kan memang ada menjilatnya kan, maksudnya ngomong itu selalu kayak memuji bosnya atau apa. Tapi sekarang atasan-atasan Gen Z atau milenial itu nggak terlalu sengaruh itu ke mereka gitu loh. Ketika mereka dijilat, dipuji itu kayak nggak harus kayak gitu lagi. Tapi gimana cara kita bisa asik? Giovanni juga ngasih input. Coba arah Noai kita lagi ngobrolin sama atasan yang Gen Z. Nah itu tantangannya sekarang. Jadi tak alihkan ke sana. Soalnya sebelumnya kan bener-bener sing seakan-akan atasannya bapak-bapak banget, baby boomer. Nah ini apa caranya isok nyasar ke atasan sing Gen Z. Sekarang kayak leader-leader di kantor ya Gen Z. Manager level sudah banyak yang Gen Z sebenarnya. Itu cukup jadi problem juga buat beberapa orang yang punya bisnis, terutama kalau di kreatif gitu ya. Kita ketemu banyak prinsipal-prinsipal yang belum pemegang putusan finalnya, itu masih di atasnya lagi ya. Direktur itu kan masih banyakan boomer atau paling enggak geser milenial yang tua lah. Iya. Nah, yang Gen Z ini kan di manager level. Ini resek nih biasanya. Oh iya. Keresahannya itu sekarang. Keresahannya cukup resek karena Gen Z kamu kasih power. Iya. Merasa all the power in the world udah punya dia gitu kan. Tapi pada akhirnya dia ngomong apa, atasannya ngomongnya lain, siap-siap switch. Oke. Dia akan switch team. Switch team langsung ke dia intinya kan menjaga dirinya kan. Dia langsung switch team kayak gitu-gitu. Itu jadi itu yang cukup jadi keresahan juga kayak. Ini kita ngomongin Gen Z sing 2000-an ya berarti ya. Ya. Atau kan awal start kan 97, aku Gen Z nih, Gen Z awal. Ya kalau mau diomong start berapa kan lihat tahunnya kan, ada yang bilang 96, ada yang 97. Ya semua lah. Iya, kadang sing seusia aku masih denial, kadang kayak 97 tuh Gen Z sama milenial gitu. Mereka tidak mau disama-samakan dengan Gen Z ini gitu. Tuh lumayan susah karena ya itu salah satu problemnya kan juga untuk ngambil tanggung jawab kan. Ketika ngomong salah. Kalau menurutku, aku cuma punya teori satu doang sih kalau ngelihat Gen Z. Apa? Mereka kepengen dilihat jago, kepengen dilihat benar, kepengen dilihat baik. Terus cara treatmentmu ya apa? Kepengen doang kan? Belum tentu baik. Benar. Belum tentu benar, belum tentu jago. Ya udah, mereka cuma kepengen dilihat. Oh, jadi dikasih, kalau kamu tipe yang gimana kok? Dikasih panggungnya lah tipis-tipis kayak sing. Enggak, tak drill kalau itu karyawanku ya. Oh, oke. Kalau itu timku tak drill. Aku akan ngomong, kamu cuma kepengen dilihat kan? Enggak bisa. Dunia ini tidak seperti itu. Kamu tidak akan kemana-mana kalau kayak gitu. Oke. Nggak bisa cuman kepengen dilihat. Karena ketika kamu kepengen dilihat jago, maka kamu cuman posting supaya kayak kelihatan kamu lagi jago, lagi baik. Iya, personal branding hebat. Atau pencitraan ya situ lah. Pencitraan aja tuh nih ya. Terus begitu salah, kamu akan jadi orang pertama yang tidak mau disalahkan. Nah itu sih. Tidak mau terima, oh iya aku salah, sorry, tak perbaiki gitu. Nggak akan itu. Nggak akan terjadi karena kamu cuma kepengen dilihat kan. Kamu akan ngeles supaya kamu tidak kelihatan salah, orang lain yang salah. Padahal nggak apa-apa salah. Benar. Akuin aja terus kita perbaiki kan, tinggal gitu aja. Iya. Tuh. Gitu ya, keresahan kantor banyak sih yang akhirnya bisa menjadi ini. Sama kan konten Gen Z dan juga Alpha nih. Iya. Kan on demand. On demand semua. Generasi on demand aku bilang juga. Iya. Karena kamu bisa milih sesuai apa maumu. Hiburannya ya.
Ya karena hiburan itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kayak kenapa kok boomer cara berpikirnya seperti itu ya karena mereka terdidik dari orang tua generasi perang. Iya. Ya kan, terus habis itu mereka misalnya para X dan boomer ini kan rata-rata orang tuanya generasi perang, terus militer, maka kebenaran mutlak adalah di atasan. Cikal bakal parenting VOC itu iya, ya. Iya, kan gitu kan. Itu lebih karena militer sih, terbiasa hidup militer orang tua mereka. Kebenaran ada di atasan, terus ya udah yang ditonton nggak ada. Maka main duleno sing adoh kan gitu kan. Benar. Cari pengalaman semua, latihan fisik apa semua kayak gitu kan. Gak instan ya jadi semua. Kenapa milenial tiba-tiba jadi kreasi karena banyak hal baru yang ada di masa kehidupan mereka. Generasi 90-an itu ya. Ya, mulai 80-an sampai 90-an. Ngomongnya generasi 90-an tapi kan mereka lahir di 80. Benar, jadi menikmati masa mudanya di 90-an. Mereka ada di transisi kan, transisi antara barang-barang lama ke barang yang baru. Maka ada banyak hal yang baru, misal dari dulu TV cuman satu hitam putih, tiba-tiba jadi color, tiba-tiba ada banyak stasiun TV. Mulailah ada pilihan. Dulu nggak ada pilihan. Nek nggak TVRI ya nggak ono maneh. Tapi dia merasakan itu kan, maksudnya zaman tidak ada pilihan sampai ada pilihan. Ada pilihan. Habis itu mulailah bisa, oh ternyata bisa gini, ternyata bisa gitu, ternyata kok ada ini, ternyata kok ada itu, gimana cara bikinnya? Jadilah generasi sing kreatif itu. Makanya jadi lebih banyak kreatif. Maka kan dunia kreatifnya maju. Semua kan kerjaan-kerjaan kreatif awalnya dari anak-anak milenial. Industri kreatif. Industrinya kan maju di situ. Karena oh ternyata di luar ada ini. Sebelumnya nggak tahu, kan tertutup. Setuju, internet nggak ada, di luar ada apa nggak tahu. Begitu tahu, mereka langsung lapar toh. Benar. Ya, oh ini ada ini, oh ini ada ini, oh ini ada ini. Tapi kemampuan mereka untuk bertahan dengan sinetron itu masih weekly. Bidadari, nonton dong. Ibu Peri, Ibu Peri, Marsyanda. Hai. Kan weekend only. Itu weekend only. Weekend only. Maka kamu kan harus nunggu sampai weekend lagi toh untuk kelanjutan ceritanya. Kartunmu hari Minggu, Minggu toh. Minggu toh benar. Hari biasa nggak ono mentok Scooby-Doo. Iya, dilema iku nang gereja apa nonton kartun iku wis. Iya. Hari Minggu nang gereja nonton kartun jam 8 Doraemon soalnya. Nah, ya kan maksudnya ada lainnya, misalnya kamu ngikutin Let's Go Tamiya misalnya atau Pokemon, Digimon. Kan kamu mau nggak mau mingguan. Iya. Maka kamu kan masih punya kesabaran untuk mau nggak mau nunggu. Ada di kondisi-kondisi yang mau nggak mau, ya kamu harus sabar. Harus sabar, benar. Nggak semua yang kamu pengen itu bisa gitu kan. Benar. Terus mulailah geser VCD, DVD. On demand tipis-tipis sih berarti ya. Itu tapi kamu harus punya duit dulu, kamu baru bisa harus beli. Ya kan, kamu bisa menikmati itu kalau kamu punya duitnya belum tentu ada. Iya. Kamu masih mesti nyari sendiri ataupun orang tuamu suge ya mungkin beda cerita ya. Sampai ketika Gen Z ini sudah ketemu tinggal milih. YouTube sudah hidup lah. Oke lah, kamu lahir misalnya 2000. Kamu baru mengenal kehidupan kan, anggaplah setelah lulus SD. Iya. Itu YouTube sudah ada. Sudah coy. Iya. Kan 2013, 2014. Anggaplah kamu lahir 2000 ya. Itu kan YouTube sudah ada. Maka kamu bisa menonton mulai awal-awal YouTube kan banyak TV masuk YouTube, tayangnya di rerun toh. Iya. Maka kamu bisa menonton TV di YouTube sesuai maumu. Anggaplah net waktu awal-awal. Kamu pengen nonton The Comment. Iya. Ya play aja di YouTube. Blet ngising ya pausen mari. Iya. Nisik blet ngising mbo ya apa carane? Guys, iya pasti akan kelewatan. Pintunya mbok buka ngene paling enggak sik krungu. Iya, benar. Nah, akhirnya kan semua on demand, habis itu Netflix keluar apa segala macam on demand kan. Maka dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari juga pasti akan on demand. Kenapa kok? Iya, gak sabaran. Jadinya sulit menerima kondisi yang tidak bisa sesuai apa yang dia mau. Makanya menjadi generasi yang grumpy itu ya katanya, mesti kayak ya mereka juga merasa akan lebih mudah bersungut-sungut. Tapi kalau yang tak temukan, kalau dia punya kakak yang di millennials itu akan sedikit berkurang.
Oh iya, dia punya referensi keren. Dia punya referensi yang bahwa kakaknya nggak gitu ya gitu. Tapi kalau enggak, kemungkinan untuk sulitnya itu cukup tinggi karena ya itu tadi semuanya dia lebih karena nggak tahu aja sih. Iya. Terus orang tua kan berputar. Orang tua kan berputar dari yang akan sangat overprotective. Habis itu ngelihat overprotective nggak oke, maka di los-losno. Habis di los-losno adik lagi akan melihat karu-karuan nih di los-losno harus overprotective lagi. Itu kan pasti berputar gitu terus. Benar. Dan itu akan ketemu sama biasanya karena kamu didikanmu apa, kamu merasa kuat, waduh adik kelasku ini terlalu lembek, habis itu nanti anakku nggak boleh kayak gitu, anakku harus kuat. Anjir, iya benar. Nanti kan muter gitu lagi. Muter ya, kehidupan ternyata muter gitu ya. Nah, itu pasti akan ditemukan. Nah, habis ini ya kalau kamu ngomongin karyawan-karyawan ya itulah karyawan-karyawan zaman sekarang gitu kan. Iya sih. Ya nggak akan habis sih sebenarnya bensin keresahan-keresahan itu. Betul. Karena selalu akan ada anak-anak baru juga, maksudnya dari anak internship akhirnya menjadi karyawan. Nah itu di kantorku yang sebelumnya, di kantor sini juga Yus. Wih muda-muda kabeh, mesti kabeh. Hampir banyak yang di bawahku juga. Betul. Gitu. Ya kan tinggal kamu mau Gen Z kayak, kamu mau nanti Alpha kayak dengan setiap keunikanmu sendiri. Yang penting kamu tahu kelebihanmu sebagai generasi itu apa, pakaian. Yang dianggap kurang jangan nggak terima. Betul, tapi ya pelajari supaya bisa nggak kayak gitu. Sebenarnya bisa dipelajari kok. Iya, kita juga pengen catch up juga sih sama anak-anak Gen Z ini. Oh, caramu kayak gini tak komunikasi nih, bergaulnya. Karena nggak gitu Yus, tergerus juga ya, banyak harus inovasi sih. Ya. Nah, sekarang balik ke ketawa. Nah, ya. Kita akan coba kulik ketawa-ketawa ya kan. Oke. Tadi ketawa karyawan gimana? Ketawa. Gitu ya. Iya. Nah, aku ada koncoku karyawan ya. Nah. Tapi ketawa ono bengek-bengek. Ada bengek-bengek. Jadi kayak ya apa nek kok jadi karyawan. Ya gak apa sih sebenarnya. Yang penting itu sebenarnya ketawa itu kan terdengar natural. Maksudnya kan ketawa itu. Tapi ono bengek. Ngono momoro. Siapa itu? Loh, ada temanku. Ada. Anak sini juga? Oh, bukan. Tapi sodok dark iki ceritanya. Jadi mari dari kecil sampai gede itu nek ketawa bengek. Oke. Selalu mau ngakak mau enggak selalu ada. Bengek itu narik itu tuh maksudnya. Jadi kayak gitu. Itu kondisi kesehatan enggak sih? Nah, enggak ngerti. Hah? Aku enggak ngerti. Pokoknya hari itu aku kenal dari kecil. Iya. Sampai gede. Sampai nikah. Yo kok ngono. Oke. Tahu-tahu bojone meninggal hilang bengek. Ya apa ngono iku? Temenan aja. Temenan. Tapi sempat ngobrol sampai kok ketamu beda. Lu langsung tak omong, lu ket bojomu mate kok hilang bengekmu. Terus kata dia apa? Ya enggak ngerti. Gimana itu menurutmu sebagai dulu pakar ketawa ini? Wah anjir, pakar ketawa. Karen pengalaman gue bukan pakar ketawa. Dulu awal kan pakar ketawa kamu, membedakan ketawa-ketawa. Lah nek ada orang sing ketawa kok ngene iki apa? Ya bebas sih sebenarnya. Sing penting ketawa itu kadang sulit ya ancene kadang-kadang ya harus dipaksa kadang tapi yuk sebenarnya harusnya tergantung intensi juga. Kalau misalnya kita memang pengen engage sama orangnya, biasanya kita juga akan menganggap semua topik-topik itu adalah topik-topik yang menarik dan kita kayak bener-bener excited pengen tahu tentang apa kehidupannya dia, apa hobinya dia. Jadi ketawa itu akan terdengar natural gitu loh. Tapi tiba-tiba ketawa itu macam-macam ya, itu bebas ya? Bebas sih. Cuma nek bengek itu apa kondisi kesehatan. Tapi ya masuk mistis ya gak ngerti ya. Coba shout out untuk yang ketawanya sudah hilang bengeknya. Iku. Oh sejak istri ini gak ada langsung hilang. Suaminya gak ada hilang. Oh suami ini. Oh cewek ini. Cewek. Guyu bengek. Guyu bengek. Gak apa-apa sih jadi hiburan tongkrongan sih saya Tapi sejak suaminya gak ada, semoga sehat selalu lah. Atau ya gak tahu ya ini ya. Apakah dia ketawa hilang bengeknya itu dulu ketawa naturalnya dia, tapi suaminya nggak ada, jadi ini. Tapi ketawa kan sebenarnya refleks natural kan? Iya, bener. Tapi ketawa karir itu bisa dibuat-buat. Bisa dibuat-buat aja nih. Tapi ketoan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa ketoan. Aku sendiri tuh sebenarnya tipe Mas nggak capek Mas gitu. Terus kan banyak yang ngomong gitu kan, Mas apa aku capek banget Mas nontonnya aja capek, apalagi kamu gitu.
Ya sebenarnya yo, aku sendiri orangnya gampang ketawa. Asli nih, maksudnya kayak gampang terhibur juga dengan hal-hal yang receh, dengan hal-hal yang sederhana. Jadi yo sebenarnya ketawa itu yo harus sih sok natural. Tapi nek namanya ketawa karir itu kan terms yang lagi hit aja, makanya selalu tak pakai gitu kan. Tapi ada sih beberapa kondisi-kondisi yang harus ketawa karir. Ada. Biasanya mungkin nggak cuma sama atasan ya, tapi sama temen sih nggak akrab-akrab banget. Terus dia berusaha ngejokes supaya keadaan di situ suasananya tetap enak yo. Harus ono sedikit ketawa nih, entahlah. Aku sih merasa yang ngono. Soalnya betul, aku dhewe orangnya gak enak nek misalnya awkward gitu loh. Takut canggung aku. Langsung biasanya aku dari Nah, iku. Aku tetap berusaha untuk senyum, tapi ku ancane senyum dipaksa aku capek juga sih senyum karir itu juga. Lebih ya biasanya kalau sama orang yang tua banget gitu kan, mereka atau berpangkat atau klien, mau nggak mau ikut ketawa. Iyo, sebenarnya bukan untuk supaya tetap dipakai terus, tapi lebih ke supaya obrolannya tidak menjadi awkward aja sih. Iku soalnya nek awkward gak enak, aku nggak iso, aku canggung banget. Tapi nek udah 2-3 kali tak tinggal sih biasanya. Tinggalnya apa? Ada pasti ada komunikasi ngapain ya wes nek gitu sampai no gitu. Gue tak tinggal, capek soalnya ya. Capek ketawa nggak jelasnya itu loh. Training, iya. Tapi sebagai sebagai atasan, sering menemukan hal kayak gitu nggak? Maksudnya kayak sing klien ke kamu atau apa sing kayak kamu sendiri kerasa kayak ketawa karir lagi. Oh iya, kelihatan soalnya. Oh ada ya. Sebenarnya kelihatan. Terus? Ya udah. Supaya tidak jadi awkward juga, akhirnya kamu ya tetap. Aku lebih ke gak peduli ya, aku mau ketawa, aku mau enggak gitu ya. Okay. Karena aku ada di perkumpulan ya, atau yang nggak tahu ya, pertemananku ini yang memang guyonannya sudah ngawur kan. Orang di balik kamera ketawa emang barusan. Nek ngejokes itu yang bikin nggak ketawa tuh lebih karena offside. Oke. Bukan karena nggak lucu tapi offside itu bablas sih. Terlalu dark misalnya. Atau terlalu menyinggung, lebih ke terlalu menyinggung sih. Nah, terlalu dark nggak segitunya. Dark sih sok ketawa lah. Oke. Jangan dikasih contoh. Gak usah dikasih contoh, guys. Dark sih sok ketawa, menyinggung kan. Karena kan sebenarnya kalau kamu ada jokes itu kan sebenarnya ada sesuatu yang ditertawakan kan. Pasti ada bahan tertawaannya. Dan biasanya frekuensi ini sama lah orang-orang. Ya mau itu orang, mau itu kejadian, mau itu apa, itu pasti selalu ada objek tertawaan. Lah objeknya ini terima apa enggak kan gitu kan. Terus ini terlalu ofensif apa enggak. Ofensif enggaknya itu kan kalau menurutku ya, tergantung banyak orang tertawanya apa enggak. Benar. Kalau misalnya itu ofensif banget tapi semua orang ketawa, akhirnya jadi tidak seofensif itu kan. Tapi ini gak ofensif gak untuk si orangnya yang menjadi bahan. Ya itu ya wes gitu kan. Tapi kan kadang misalnya gini, aku cukup ada di komunitas yang banyak orang tuanya. Dan ada misalnya ketika misalnya 90% tua, 10% muda, 10%-nya pas cuawak misalnya orangnya bener-bener ustar derdor aja. Mau ngejokes, mau ngilokno orang lah apa. Satu-satunya cara yang bisa tak pakai untuk nolong yang 10% ini supaya yang tua ini tidak tersinggung adalah ketawa. Iya, memang. Iya. Harus kan, maksudnya supaya misal gini. Gak tersinggung ya. Kita panitia. Iya. Misal gitu ya panitia. Tua ini kan tidak semua oke kerjanya, betul kan? Oke. Pasti ada yang AFK juga, ya toh yang memang nggak bertanggung jawab ya. Dalam kepanitiaan. Dalam kepanitiaan ya, meskipun dia tua gitu ya. Iya. Atau ya memang tidak kompeten aja. Oke. Takut terus saya goblok wong iki dijelasno bolak-balik gitu kan. Atau kamu lagi rapat sudah sampai mana, tiba-tiba dia nanyain hal yang sebelumnya yang tadi sudah lewat. Ya kan, ada yang kayak gitu kan. Nah, kalau pas kamu ketemu sing muda yang diam aja ya batin paling kan. Iya. Ya apa sih wong iki kan. Tapi yang tadi kan muda, misalnya Gen Z dikasih power gitu. Iya. Gen Z dikasih power, dia merasa dia lebih berpangkat di panitia itu, misalnya di EBPH atau apa gitu kan, koor, dia merasa berpangkat, dia kan wani ngilokno. Lho ya apa sih Pak ket mang iki selewat lho kok mbok baleni maneh sih. Misalnya gitu. Ya kan bisa tersinggung orang. Benar. Akhirnya ketawa. Ya harus diketawain atau kamu tembakin apa gitu supaya yang lain ketawa, kasih punchline. Iya. Celetukan supaya yang lain ketawa. Nah itu kayak aku di tongkrongan ya kayak gitu juga sih, supaya
tongkrong ya kalau misalnya aku antar 2 orang ya supaya obrolan itu tidak canggung ketika di tongkrongan ya supaya tetap anget dan tidak memanas sampai sing apa ya berusaha diselewengkan kayak gitu sering sih. Ya, misalnya kayak kopi pak ngantuk ya ketokane gurung turu ya ngantuk ya. Iya. Itu salah satu tips-tips karyawan berpengalaman ya kurang lebih ya kayak gitu juga. Lebih karena backup ya, nge-backup kalau ada yang offset ini loh. Iya, itu harus betul, bisa kamu printer paling enggak. Akhirnya jadinya sense untuk cari punchline-nya lebih oke gitu ya. Karena itu. bisa taruh timing yang tepat untuk menyelamatkan orang-orang mulut offset ini. Nah itu. Tips berpengalaman ya itu juga. Maksudnya kayak berpengalaman nggak cuma di pekerjaan juga, tapi gimana caranya bisa membawa suasana, gimana sih karyawan berpengalaman ini sering disuruh menjadi MC dalam acara-acara kayak gitu. Ya, itu. Jadi berpengalaman itu dalam berbagai hal lah. Tapi ketika awal-awal akhirnya aku nge-create-nya memang karyawan berpengalaman itu di situasi apapun akan bisa menggunakan situasi itu untuk keuntungannya dia kayak gitu. Tapi bukan berarti menjatuhkan orang lain. Iku sih harapannya sih itu. Tapi nek ngomongin pangkat di kantor kan banyak yang tanya, wah ini pasti aslinya CEO, pasti aslinya atasan. Ya enggak juga sebenarnya. Tapi kan pekerjaan kan orang-orang kan mikirnya kayak pekerjaan itu selalu naik ke atas kan. Maksudnya kayak vertikal. Nah aku sih yo setuju kata Radit ya, nah iso kita horizontal aja. Maksudnya kayak menjadi sosmed spesialis misalnya, tapi akhirnya kamu bisa mengerjakan freelancing lain, bisa menjadi apa karena komunikasi bagus, jadi MC, jadi apa. Jadi nggak harus kesuksesan orang itu dari jabatannya, tapi ya dari apa ya? Ya definisi suksesnya masing-masing lah menurutku sih. Tapi kan sebenarnya belum tentu ke atas nih, apalagi kondisi sekarang ya. Kamu makin tua, kamu keluar, kamu pindah ke tempat baru, bisa jadi malah turun. Iya bener. Iya tapi ya apa caranya kita wisdomnya kan bisa tetap dibawa ya sebagai karyawan berpengalaman, harapannya bisa seberpengalaman apa gitu ya. Karena kan kalau ngomong kadang tuh gini ya, aku kayak beberapa content creator yang ngomongin tentang kerjaan gitu ya. Ada yang cukup menjengkelkan. Oke. Misalnya HRD, tahu kan konten-konten HRD yang interview. Anjing itu. Mbak Hijab bertai lalat ya. Apa? Hancur raimu. sabar. Apa sih? Dia menyebabkan fenomena. Rong episode tak pisui mbak itu ya. Menyebabkan interview itu template. Oke. Jadi ada template pertanyaan tertentu ketika dikasih balik ke kita kan nginterview, yang di interview ini kita kasih kesempatan balik untuk kamu ada pertanyaan apa enggak, itu pasti akan template. Terus habis itu menyebabkan CV template. Oh, berarti dia menjadi jujukannya Gen Z dan Alpha untuk langsung ngelamar kerja. Sama kabeh. Template sama, wis font sama, penempatan segede sama. Itu ya influence-nya mbak-mbak gitu ya. Maksudnya enggak diatok ya pasti ya. Cuman salah satu yang sering muncul ya, aku mbak hijab bertai lalat itu. Oke. Jadinya itu template semua. Oke. Dan akhirnya merepotkan. Ya sorry aja ya, maksudnya memang banyak orang kan ngomong ini kenapa kok banyak. Makanya terakhir kan di pembatasan enggak boleh gitu kan. Pembatasan nggak boleh. Pembatasan apa gitu maksudnya? Untuk karyawan ngelamar dulu. Usia, ya. Usia 1, 2, misalnya berpenampilan menarik ini sudah disuruh coret gitu kan ya. Tapi itu kan himbauan tuh kan berarti dari pemerintah kayak coret gitu. Intinya nggak boleh lagi kan, kasarnya kamu jadi bisa dilaporkan kan kalau ada yang ngelaporin. Oh iya sih ya. Sekarang di viral noise. Iya, bisa dilaporkan, bisa ditegur gitu kan. Padahal ya kalau ngomong berpenampilan menarik ya. Paling enggak ya kamu jangan beladus nemen kan gitu. Iya, mandi lah paling enggak mandi. Benar. Mereka ini kan merasa mereka sudah mandi ya. Iya. Padahal kan belum tentu, ada aja yang ngelamar gak mandi. Iya. Iya toh. Tapi mandinya dia mungkin ya cuma segitu toh. Interview beladus. Paling enggak kamu tahu mau interview ya. Iya. Ya intinya proper lah, enggak minta. Iya. Bukan berarti kan harus cantik apa ganteng ya. Betul. Tapi paling enggak kamu merepresentasikan dirimu gitu loh. Wangi tambah plus. Ya kan sebenarnya gitu doang. Gitu. Tapi terlalu banyak. Itu aja kamu nggak bisa, apalagi yang lain gitu. Salah satunya dari si mbak-mbak itu ya. Iya, tapi harus dihapus. Dia aktivis berarti dia ya. Iya, asu aja. Aktivis hanya asu.
Nah, intinya membuat maksudnya, template lah, membuat iya, template itu cukup menjengkelkan. Salah satu template CV yang paling itu yang tulisan tok semua. Dulu kan kalau zaman dulu ya, ini kalau orang kuno ya, ada orang fotonya. ngelamar kerja yang masih kertas. Ini dulu banget tuh folio bergaris. Oke. Nggak nyamanin kan kamu? Nulis ya berarti ya? Tulis tangan, folio bergaris. Habis itu ada nyepit no foto 3x4. Fotokopi ijazah, SKCK. Terus semua sertifikat apapun yang dipunya. Itu printed semua kan, fotokopi. Biasa orang mbak map itu loh, zaman dulu kan. Kan itu yang dibawa. Isinya tuh kayak gitu. Lengkap. Habis itu mulailah geser, mulai di print lah. Ya kan, mulai di print. Di print itu pun tetap pakai template yang sama karena untuk menggantikan foto 3x4 fotonya ditaruh di dalam CV-nya. Itu kan dulu template Photoshop tuh banyak tuh kayak gitu. Iya, kayak gitu semua tuh sama aku masih ya. Ada kelebihannya pakai bintang apa pakai garis-garis berapa persen? Iya. Apa kok skills. Skill biro Premiere apa ya. Nah, itu kan itu template Photoshop itu. Terus habis itu geserlah ke template mbak-mbak ini. Oke. Dimana isinya tulisan tok. Full tulisan tok. Tapi emang itu yang dibutuhkan itu perusahaan yang dipakai sekarang. Tapi masalahnya gini, tulisan tok harusnya misalnya ada link ke LinkedIn-nya. Iya. Ya toh ada link ke Instagram-nya sosial media atau apa gitu kan. Nah kan belum tentu. Peniru tolol ini kan tidak meniru sesuai, bahkan untuk niru persis saja belum tentu bisa kan. Iya. Ya akhirnya jadi aku ngeliat orangnya dari mana gitu. Iya sih. Kamu nulis iki bojo atau apa, dan kalau ketemu template itu paling males. Kalau kamu ngelamar di kreatif ya, aku paling males ketemu template. Kamu bikinlah kasarnya desainan semenarik mungkin. Tuh, iya. Supaya kamu stand out dong daripada yang lain. Benar. Kalau tips benar-benar ini, apalagi di industri kreatif ya. Kalau kamu bikin semua template sama kayak yang lain, ya kenapa aku harus milih kamu? Sampai yang paling penting portofolio juga ya. Portfolio iya. Portofolio. Dan jangan nyolong ya. Ayo. Banyak yang nyolong loh. Nyolong itu misalnya gini, dia magang. Magang di satu tempat, yaitu ditulis punya dia, padahal dia cuma bantu atau apa, jangan nyolong lah. Iya, kalau itu portfolio magang, kamu S apa ya tulis aja S apa. Tapi akhirnya biasanya kan dites juga, misalnya as a videographer gitu, atau editor lah misalnya, kita punya footage apa, ayo bikinan klipnya dari konten Ulf Media. Ada yang nggak mau ngerjain loh, banyak yang nggak mau ngerjain. Nah terus gak usah kerja lah. Nah iya, kamu kan bisa mikir gitu kan, mereka enggak loh. Lah kan bukan ini kata mbak-mbak itu gitu. Ya pokoknya intinya kayak dites di apa tuh ribet lah, nggak ngerjain sampai tahap itu terus pergi, hilang kayak gitu tuh banyak. Baru start mau magang kayak gitu banyak. Bisa mau magang, mau kerja, mau ngelamar apa segala macam. Makanya zaman sekarang bahkan aku setiap kali open lamaran ya, yang tak buang tuh 200-an. Buset. Dan itu bener-bener buang. Itu saking ngirimnya digital ya. Coba ono kertas tak lempar. Pertama template, kedua itu berarti ya. Template terus isinya nggak ada gitu kan ya. Terus habis itu kadang kirim doang, body email nggak ada, apa nggak ada tulisan apa-apa lah. Kalau dulu kan ada surat pengantar, jadi halaman pertama tuh pengantar, makanya tulis tangan itu. Yeah, aku masih nemuin sampai sekarang, tergantung buka lowongannya apa. Kalau OB itu pasti masih folio bergaris. Oh, template-nya masih sama ya berarti ya. Terus kalau di daerah, oke sudah print, tapi masih apa foto 3x4-nya ada, ijazahnya ada, jadi benar-benar berbandel-bandel gitu. Di email juga masih ada yang komplit kayak gitu, masih ada. Terutama kalau yang pekerjaan yang butuh sertifikasi ya. Oke, iya. Itu masih ngasih. Iya. Semangat aja lah Gen Z. Soalnya persaingan makin ketat. Terus itu lapangan kerja juga nggak sebanyak itu juga. Menurutku tuh lapangan kerjanya sebenarnya ada. Tapi orang yang kompeten buat ngisinya nggak ada. Nah tuh. Berarti sebenarnya ya menjadi angin segar juga ya. Jadi sebenarnya lapangan kerja itu ada, cuma kalau misalnya kamu nggak berusaha standar daripada teman-temanmu ya apa caranya kamu bisa keterima kerja. Termasuk karena referensi banyak sekarang, maksudnya kita tinggal milih aja kayak anak muda yang kreatif banyak, tapi sing attitude-nya cocok. Itu belum tentu. Iya. Belum tentu, dan juga banyak yang banyak nuntutnya dulu di depan padahal dia nggak punya skill apapun untuk dia buktikan. Mintanya gaji tinggi, mintanya sudah apa-apa padahal portofolio nggak ada. Ngaku-ngaku nih kerjanya orang. Gitu.
Ribet, ayo semangat yuk Gen Z. Habis ini Gen Alpha, sudah ada Gen Beta juga tapi kan masih. Gen Beta baru lahir, Bos. Iya, 2025. Anakku Gen Beta pertama. Gen Beta ya, pertama ya. Itu akan menjadi seperti apa tuh? Waduh, aku pernah bahas sekali sih. Aku ada podcast bahas Gen Beta. Gen Beta. Terus lali aku. Situasi apa yang akan mereka Tapi yang pasti mereka akan jadi generasi AI sih. Iya, katam untuk menggunakan AI. Akan sangat katam untuk AI. Dan akan terbiasa dengan AI di segala aspek kehidupannya, kiri kanan. Wanjrit. Kalau Alpha berarti transisi ya, kayak milenials itu ya. Alpha dari yang tanpa AI jadi AI kan? Enggak, Alpha itu kena live streamer. Wih, kayak Sinat. Alpha itu dirusak live streamer menurutku. Oh iya? Menurutku. Apa yang? Jadi kan kalau influence jeleknya Gen Z apa? kan on demand kan. Ha-ha. Karena semuanya mereka bisa pilih, bisa pilih. Intinya semua tuh kuasa ada di mereka. Benar. Itu kan jadinya punya krisis ketika pegang tadi Gen Z dikasih power tadi. Iya. Kayak merasa semua kuasa ada di dia. Gen Z dulu pengen jadi YouTuber. Nah ini sekarang Alpha pengen jadi live streamer. Alpha pengen jadi live streamer. Terus apa yang menyebabkan kamu sudah pernah gumbul Alpha belum? Belum kayaknya. Itu 2000 berapa berarti Alpha itu? 2000. Pokoknya kan 15 16. Berarti 2010-an ke atas. 2010 ke atas. Iya. Itu yang pasti berisik. Berisik ya mereka. Mereka punya dunia sendiri. Dia kalau ngomong kayak hi chat. Gamesnya Roblox. Ya, iya ada. Mereka sambil ngobrol, either Discord atau apa, nggak ngerti. Apakah di Roblox itu ada bisa chat, ada voice chat sendiri, aku nggak ngerti. Tapi mesti sambil berisik ngoceh sendiri. Habis itu kena live streamer, mereka tuh jadi heboh. Apa yang? Misalkan kamu nonton IShowSpeed misalnya. Iya. IShowSpeed itu kan heboh kayak heboh lah. Maksudnya benar. Semua tuh teriak kayak kamu ngomong nggak usah kayak gitu bisa gitu. Oh. Nah, karena mereka tontonannya itu, jadi kayak harusnya itu dunia seperti itu. Oh. Kan sebenarnya gitu sama kan. Yang tadi kan media ada, maka harusnya dunia seperti itu. Iya. Ya kan pertama kali ada banyak opsi, banyak hal baru, harusnya dunia seperti itu. Maka millennials create. Iya. Gen Z on demand, maka harusnya dunia seperti itu. Oke. Dengan banyaknya kemudahan yang sekarang ada, yang dicari adalah gimana caranya kontrol dari kamu. Betul. Ya kan? Sama. Alpha yang dilihat apa live streamer yang seberisik itu karena mereka masih kecil ya, masih SMP ya. Jadi belum terlalu kelihatan kalau dikasih tanggung jawab yang agak berat seperti apa. Iya, gitu betul. Ya. Tapi yang kelihatan adalah berisiknya itu dulu. Terus jadi heboh sendiri. Terus keluarlah setiap kali ada apa yang baru, Mewing keluarlah. Mewing, Sigma. Itu kan dari live streamer. Iya, betul. Itu apa yang lagi diomong sama live streamer tentang game, tentang apa dipakai dalam kehidupan hari-hari. Kayak bahwa itu adalah nyata. Terus sekarang kan IRL semua kan. Iya, in real life ya. Maka itu asli. Taek goblok gak asli ku. Iya. Kan itu dibikin. Kan mereka tetap shooting, tetap disetting. Tapi kan setnya dunia nyata tapi translate-nya apa? In real life. Maka kejadian nyatanya seperti itu. Kan otaknya belum sempat berpikir bahwa ini semua adalah dibuat. Iya. Otak yang bisa berpikir bahwa ini semua dibuat dan semua direkayasa itu kan otaknya milenial. Rusaknya di situ ya berarti ya. Karena kan milenial yang tadi kan buat create kan. Kemampuan berpikir bahwa ini semua di-create. Ini ketika lihat sesuatu yang dipikir adalah ya apa cara bikinnya ya. Iya. Lebih gampang transisi. Ini kok iso bikin kayak gini nih. Gimana? Apa yang di otak di belakangnya? Itu milenial yang mikir kayak gitu. Gen Z mah enggak, nikmatin aja. Iya sih. Iya, Gen Z. Yang penting nikmatin, gimana caranya sebisa mungkin aku yang kontrol. Alpha tolol. Ini, karena ini udah real. Itu tok itu. Sekarang dia ngomong ini real ya real. Ya ditelen karena taunya itu. Iya. Dikasih tahu sama bapak ibunya enggak, itu semua dibuat. Enggak. Aku tahu bahasa Inggris mah. In real life. Kan, yes. Iya kan? Itu juga sih ketakutan. Berisik, sumpah berisik ya. Bisa kayak ngoceh-ngoceh dewe cepet nek ngomong cepet set gitu. Kadang guru karuan jelas ngomongnya terus habis itu teriak-teriak sendiri. Iya. Terus tiba-tiba ngomong sendiri, berisik sumpah. Makanya Gen Z juga ada jengkel sama Alpha. Iya lagi. Ya sama ya kayak millennials jengkel sama Gen Z. Kita selalu merasa lebih superior dari generasi setelah kita. Karena merasa aneh, ada yang baru dan aneh. Iya sih, benar. Enggak seharusnya seperti itu loh gitu. Ada yang baru dan aneh, tergantung kita mau memahaminya kayak gimana kan. Iya.
Semangatlah calon-calon karyawan masa depan. Atau mungkin udah berubah ya skena perkantoran nanti. Beberapa company di Aussie, di US, di Europe sama Jakarta sudah mulai beberapa. Sudah mulai masuk ke sini. Itu sudah ada policy no Gen Z. Sudah ada policy tidak tertulis no Gen Z. Berarti dia cuma di luar sudah mulai tertulis. Lah, separah itu ya? Sudah capek. Bosnya udah capek. Karena merasa nggak bisa kerja. Powernya. Cuman kepengen terlihat benar tadi. Iya. Tapi hasilnya salah. Tapi kepengen terlihat doang. Jadi semua ditutup-tutupin. Pada akhirnya kerjaannya cacat. Akhirnya Gen Z bisanya ya kebanyakan masih freelance ya yang dia bisa kerjakan ya, sosmed spesialis freelance, content freelance karena kan dia nggak punya tanggung jawab lain gitu ya. Ya udah pokoknya dikerjain satu itu selesai ya udah. Perform cepat, ngerjain cepat mungkin bisa. Tapi kalau banyak konsisten sulit. Terus gimana dengan Alpha nanti? Nah nggak tahu kan belum nyaman. Tapi belum. Ini lagi tahun-tahun ini lagi banyak pergerakan itu. Wah, di Surabaya tapi belum Surabaya. Belum, yang tahu Surabaya lagi banyak yang maki-maki agensi kasus-kasus. Sebelum kita take ini rame-rame agensi-agensi yang tidak memenuhi hak karyawan ya. Iya, padahal dari dulu itu. Cuma sekarang diviral-viralin aja. Ya karena lebih aware bahwa harusnya karyawan terima ini, harusnya karyawan terima ini. Tapi yang ngeviralin berarti kan mantan karyawannya kebanyakan Gen Z kan berarti. Yang pasti naikin Gen Z. Anjay, Gen Z. Tapi jago sih Gen Z ya. Dia udah karena tahu. dia banyak baca. Iya, tapi tipis. Iya. Dan dia nggak lihat konteks, nggak lihat apa. Ya pokoknya aturannya gini ya wes gitu. Kon kok gak kayak aku sesuai aturan ini gitu. Iya, dan yang nge-share pasti banyak Gen Z yang relate juga. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kontrak buat tanda tangan buat tuh Gen Z dari awal salahnya di mana berarti? Karena kamu baru baca sekarang, pas awal kontrak gak mau baca karena panjang, males bacanya. Nah itu, tuh dah. Selama kamu terima salahmu sendiri ya kan? Iya benar. Misal ditawarin nih gaji sekian pokoknya nggak ada apa-apa, pokoknya kan kamu mintanya gaji sekian ya wes dituruti wes. Iya. Gaji sekian gitu. Atau misalnya minta sekian dikasih lebih bawah, tapi kamu terima. Iya sih. Ya sudah, salahmu gitu loh. Nah, kan konsekuensi dong, kamu sudah deal kan? Iya. Maka perusahaan nggak salah sebenarnya. Kamu mau kok. Iya benar sih. Perusahaan kan mampunya baru segini dan kamu mengiyakan. Iya kamu mengiyakan. Kami masih baru, kami mampunya sekian. Kamu ya udah nggak apa-apa karena kamu butuh duit, butuh kerja. Habis itu kamu sambat kok nggak ada ini nggak deh. Nah, dari awal kan mesti bilang nggak ono. Atau nggak dikasih tahu ya memang cuma dikasih tahu adanya ini kan gitu. Ya berarti yang lain-lain nggak ada gitu. Iya benar. Ya karena di awal kamu sendiri yang nggak bertanya, nggak membaca dengan baik, terus sekarang baru dapat ilmu dikit-dikit, langsung tembak, yo metu. Iya, benar. Ya banyak ya dari tadi pesan-pesan untuk para Gen Z ya sebenarnya. Nah supaya bisa jadi karyawan berpengalaman. Nah itu dia, keren banget bridgingnya bos. Iya. Kalau nggak jadi karyawan tolol. Nah. Repot. Semangat aja lah pokoknya buat Gen Z karena pasti nanti ya apa ya namanya masa depan ya akan dipegang oleh generasi-generasi yang baru-baru ya, ini. Pasti kan? akan geser sih. Pasti akan geser, benar. Tergantung kamu matinya kapan. Tapi harus terbuka ya, maksudnya dengan berbagai referensi, dengan kita milenial juga bukan yang sok tua juga, tapi ya kita berbagi wisdom aja ya. Kita juga belajar dari kalian. Kalian bisa belajar dari milenial juga sebenarnya. Ya karena ya kita ada di generasi peralihan ya. Kalau buatku aku merasa 95 itu terakhir. Oke. Karena dari 81 sampai 15 tahunan. Nah, karena apa aku harusnya kok ngeliat 96 gitu. memang Gen Z sih harusnya. Iya, makanya itu. Ada yang bilang 95 sudah Gen Z. Iya. Tapi aku kan lahir 95 tapi angkatan sekolahnya sama anak 94. Oke, ya. Gitu ya. Oh iya bener ya per 5 tahun. 2025 soalnya kan beta. 2025 beta ya. Nah, anggaplah begitu ya. Tapi aku kan gumbulnya maksudnya dari kecil gumbulnya sama anak 94. Itu anak 95 yang angkatan setahun bawahku itu masih transisi banget. Aku berasa transisinya. Tapi begitu yang 96
Itu zamanku SMA aku sudah merasakan guyonanku nggak nyambung. Sudah lemah. Iya. Jadi kayak, lemah banget ya. Guyon kasar kami ini sudah tidak bisa diterima. Sudah nggak bisa diterima. Itu yang merasakan benar-benar beda. Itu sudah jumping ya. Sudah ada gapnya ya. Sudah ada gapnya. Benar. Ya mungkin ya belum tentu semua bisa terima. Ya mungkin ada yang biasanya gumbul sama yang lebih tua udah biasa gitu ya. Benar. Tapi guyonan keras kasar yang anak-anak milenial ini sudah sulit diterima. Iya, tapi memang sampai keluarlah dark jokes itu. Benar. Tapi jokes sekarang berarti ya maksudnya setiap generasi berbeda-beda ya. Berarti betul. Jokes yang alpha sama beta juga lebih mudah tersinggung mungkin mereka. Iya sih. Iya, lebih mudah tersinggung ya. Ya jadi jangan gampang tersinggung. Semangat saja. Jangan gampang tersinggung. Jadilah generasi yang asik lah. Nah, asikin aja. Ini info dari karyawan berpengalaman loh ya. Asikin aja. Asikin aja. Oke, kalau gitu. Thank you, Do. Terima kasih banyak, Kos. Ngobrol banyak. Ya semoga bisa jadi bekal buat orang-orang yang nonton lah ya. Siap, benar. Jadi berpengalaman tidak hanya untuk kita yang berusaha untuk menjilat, tapi berpengalaman dari berbagai hal lah pokoknya. Tuh. Bisa nyambung sama orang apapun lah. Siap. Thank you, Do. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.